Halo semua. Hari ini saya akan coba menjelaskan caranya membuat normal map. Nah, normal map itu apa? Normal map adalah sebuah tekstur yang berwarna biru seperti ini, ya, yang berwarna biru seperti ini. Ini adalah hasil generate dari ZBrush. Nah, apabila tekstur ini kita tempel dalam objek low poly yang sudah saya retopologi, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini karakter high poly-nya yang saya decimate master di ZBrush sehingga bisa diekspor ke 3ds Max, dan ini adalah hasil retopologi ya. Jadi kalian bisa lihat ya, yang sebelah kiri adalah high poly, yang sebelah kanan adalah yang sebelah kiri adalah high poly, yang sebelah kanan adalah low poly. Cuman kalau kita lihat di sini bisa dia mempunyai detail yang persis sama seperti yang high poly ya. Jadi walaupun kita uh, berada di dalam objek low poly, cuman kita bisa menghasilkan detail yang sama persis seperti yang di high poly-nya. Nah, itu karena karakter yang low poly sudah kita tempel tekstur normal map tadi seperti itu ya. Jadi fungsi normal map kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini akan jauh lebih efisien, karena kalau kita lihat perhitungannya, apabila kita klik karakter high poly, bisa kita lihat jumlah poligonnya seperti ini, jumlah trees atau triangulate-nya seperti ini, 4085.000, dan sedangkan 485.483, banyak banget. Sedangkan yang low poly-nya ada 12.700-an gitu. Jadi berapa kalinya ini gitu. Jadi dengan cara seperti ini poligonnya pastinya penggunaan poligonnya akan jauh lebih efisien. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat normal mapnya. Saya buka file yang baru contohnya. Oke, di sini objek high poly dengan objek low poly-nya saya buat, kita tumpuk ya, seperti itu. Ini yang high poly, ini yang low poly. Oke, sebenarnya ada dua cara membuat, bukan dua cara, sebenarnya ada banyak cara membuat normal map. Salah satunya adalah generate normal map di 3ds Max, atau kalau yang mau lebih mudah, kita generate-nya melalui software Marmoset. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, kita pakai cara yang paling mudah dulu dari Marmoset ya. Nah, awalnya kita pilih objek yang low poly-nya ya. Low poly-nya saya pilih, kemudian saya export selected ya. Selected OBJ. Terus di sini saya sudah punya, jadi yang low ini saya tiban ulang. Oke, ya seperti itu. Nah, itu yang low. Sekarang kita export yang high. File, export selected yang high ya. Oke, kita tunggu. Ekspornya memang agak lama, tergantung dari jumlah poligon. Oke, ini sudah kita dan lalu kita buka file Marmoset Toolbox. Nah, ini adalah software Marmoset ya. Nah, untuk kita import dulu, yang pertama kita import di sini, ada import model nih. Nah, import model, lalu saya pilih yang low sama high, karakter yang tadi saya ekspor. Oke, dua-duanya saya pilih. Nah, ini sudah masuk seperti ini ya. Ini ada yang high, ini yang low. Lalu low sama high di sini. Lalu di sini saya akan buat new baker ya, new baker.
karakter yang high saya akan drag ke yang high, saya masukkan ke yang high, yang low juga saya masukkan yang ke low. Nah di situ. Lalu di atasnya ini di baker ini saya akan klik di sini untuk memberi nama. Misalkan saya pengen formatnya JPEG, saya kasih nama, filenya itu adalah bake 2, save. Oke, lalu di sininya nih marmosetsnya ini saya ganti ke format 3ds Max karena kita menggunakan 3ds Max ya, normal di sini ya. Ini adalah resolusi gambarnya, bisa kita ganti. Oke, setelah itu pengaturan selanjutnya di low ini ya. Nah di low kita atur yang di low polynya. Jadi kalau kita geser slidernya seperti ini, nah kita geser slidernya, contohnya kita ke low, kita geser. Nah kita geser slidernya. Nah ini kurang kelihatan ya. Kalau kurang kelihatan ya kita bisa ganti sky-nya ya, sky-nya kita ganti, jangan pakai yang ini karena kurang terlihat. Nah kita ganti yang mungkin agak gelap ini. Oke, dan nah di low, nah usahakan jangan sampai terlihat seperti ini. Jadi kalau mau terlihat seperti ini, kita bisa naikkan nilai offsetnya nih, slider offsetnya. Nah seperti itu. Nah tapi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu banyak. Kira-kira kita kasih nilai yang memang semuanya bisa tercover gitu. Oke. Nah apabila sudah ini ada sedikit yang masih belum, maka kita bisa pen offset di sini, pen offset. Nah kita klik kontrol dan kita klik di sini untuk menghilangkan bagian yang belum sini. Nah, jadi bagian yang masih ada kita pen di sini. Jadi dia akan hilang sendiri nanti. Oke, pastikan semuanya itu udah bagus. Jadi kalau sudah kita done, lalu di bake di sini kita akan tekan tombol bake. Oke. Nah, ya kita tunggu beberapa saat. Nah, maka saya akan tadi simpen di dokumen ya. Nah, di dokumen ini adalah bake 2 normal. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, apabila kita buka lagi ke 3ds Max-nya ya, 3ds Max-nya, lalu low poly-nya itu saya geser. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan tempel untuk melihat hasilnya apa yang sudah di bake tadi. Oke, saya tekan tombol M ya. Nah, kalau misalkan kita ke compact, ada yang slate gini, ada yang compact. Nah, saya lebih suka yang compact. Di sini ya kita pilih yang slot yang mana aja. Terusnya dalam di map sini ya, map ada yang namanya bump. Kita kasih 100. Lalu saya klik di sini normal bump. Nah, di sini saya akan saya akan drag nih ke sini. Oke. Setelah itu saya akan tarik ke sini. Nah, setelah ditarik belum terlihat apa-apa ya. Karena kita harus up lagi ya, up. Lalu saya klik di sini, ini, lalu ininya saya tekan, terus saya ganti yang ke paling kanan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, baru sekarang sudah terlihat tuh. Nah, itu adalah cara pertama menggunakan software Marmoset Toolpacks. Ya, sekarang saya akan coba ngebake dengan cara yang kedua, dengan cara dari 3ds Max-nya langsung. Nah, sekarang saya buka file yang baru ya, file yang baru. Oke, yang ini ya.
Nah, lalu untuk lebih mudah ya, contohnya misalkan ini kan namanya akan saya ganti dulu. Jadi yang ini saya ganti ke low, itu untuk mempermudah kita. Yang ini diganti ke high. Tuh, high poly sama low polynya saya kasih nama. Oke, lalu kita buka ada yang namanya render to texture atau shortcut, itu kita tekan aja tombol 0 ya, itu tombol 0, maka akan keluar seperti itu render to texture. Oke, lalu di sini saya enable-nya, project mappingnya saya enable, lalu saya pick objek high poly-nya. Nah, high poly-nya saya pick, saya add. Oke ya, saya add seperti itu. Lalu pastikan settingan yang di sini sama ya, 1,4. Kemudian di sini saya akan add dan saya akan ubah ke normal map. Nah, saya add elemen. Saya pilih resolusi gambarnya, saya pilih ke 2048 adalah resolusi nanti normal mapnya. Lalu namanya saya akan atur, saya simpen misalkan di dokumen lagi. Formatnya itu saya ganti ke PNG, terserah formatnya apa, ini bisa silahkan dipilih. Lalu saya kasih nama bake 2 formatnya PNG, saya save. Oke, saya default saja. Nah, oke. Nah, setelah itu saya akan ke objek low poly-nya, saya pilih objek low poly-nya, ke objek low poly-nya. Setelah itu di dalam tab modify ini ya. Nah, kita lihat dia akan langsung jadi warna biru nggak karuan seperti ini, ada garis warna biru ya. Di dalam sini ya saya reset cache-nya. Nah, dia akan seperti itu. Saya reset cache-nya, saya klik tombol cache di sini ya. Nah, lalu saya akan naikkan nilainya. Saya shade-nya itu saya aktifkan juga ya, untuk melihat perbedaannya nanti. Nah, jadi pada saat saya naikkan nilai amount-nya saya naikkan. Nah, usahakan jangan sampai seperti ini. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita naikkan satu-satu amount-nya yang harus seperti. Jadi kayak bisa kalau kalian lihat ya, di sini masih ada yang abu-abu. Kalau misalkan saya naikkan terus, oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi usahakan dia mengcover semuanya, jadi semuanya terbungkus. Oke. Kalau masih ada bagian yang seperti tadi ini yang sebelum saya, seperti ini, maka bagian sini pastinya akan rusak nanti pada saat kita generate normal map. Karena itu kita harus naikkan dulu, tapi jangan terlalu besar seperti ini, dia akan jadi rusak seperti ini ya. Jadi kita harus ambil nilainya yang memang seperti ini gitu. Jadi yang bisa mengcover semuanya. Oke ya, pastikan semua badannya udah terbungkus semua. Lalu saya akan di sini juga kalian udah bisa kasih nama, nyimpennya di mana, namanya apa. Kalau sudah, saya akan render. Oke, kita continue. Oke, nah jadi bagian-bagian yang merah seperti ini itu adalah bagian yang belum terbungkus nih. Ya, jadi kalau kita menjumpai yang seperti ini, kita close dulu. Nah, lalu kita akan coba naikkan nilai tolerance-nya. Saya akan naikkan nilainya. Ya, saya klik di sini satu-satu. Terus kalau misalkan saya render lagi, kita lihat. Nah, yang tadi yang hitam sudah enggak ya. Paling ada sedikit merah-merah di sini. Sekarang saya naikin lagi nilainya ya. Nilai amount-nya saya naikin. Nah, kita render lagi.
itu hilang ya. Kalau yang ini biarin nggak apa-apa sedikit, bisa kita perbaiki di Photoshop. Nah seperti itu. Nah ini sudah bisa dikatakan sudah. Paling ada beberapa bagian yang hitam-hitam seperti ini, nanti kita bisa painting sendiri di Photoshop ya untuk memperbaikinya. Oke, sekarang kita buka file yang tadi kita iniin ya. Tadi saya bukanya itu di saya buka di dokumen, ada yang namanya back 2 nih. Nah ini dia. Nah ini adalah hasilnya kalau kita nge-bake di 3ds Max seperti itu. Nah sekarang caranya untuk memasukkannya sama seperti tadi. Ini bisa kalian save kalau mau kalian save, ataupun nggak di save juga nggak apa-apa. Lalu saya buka file yang baru yang tadi ya, yang baru untuk ngetes apakah sudah bagus atau belum normal map yang barusan saya bake di 3ds Max. Oke ya. Nah saya tekan M, caranya sama ya, saya drag, lalu saya di maps, nilainya saya masukkan 100, saya bump-nya saya aktifkan, di sini normal map yang saya aktifkan. Nah setelah itu saya akan drag sini. Oke, drag sini, terus di drag, lalu nah ini saya tekan, lalu saya aktifkan ini. Nah seperti itu ya. Oke, caranya seperti itu untuk membuat normal map.